akan membahas pertemuan ketiga, yaitu sikap dan kepuasan kerja. Apa sih sikap dan kepuasan kerja itu? Sikap merupakan salah satu aspek penting dalam psikologi organisasi yang memengaruhi perilaku individu di lingkungan kerja. Menurut Noto Atmojo, tahun 2003, sikap adalah reaksi seseorang yang masih bersifat tertutup terhadap suatu benda atau rangsangan tertentu. Sementara itu, Sunaria 2004 mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan seseorang untuk menahan diri terhadap stimulus atau objek tertentu. Dengan demikian, sikap dapat dipahami sebagai respon internal yang relatif konsisten terhadap suatu rangsangan yang memiliki dimensi afektif berupa kecenderungan untuk memberikan reaksi positif maupun negatif. Perkenalkan, nama saya Kasimani Zais. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, bagian B dan C. Bagian B yaitu faktor-faktor pembentukan sikap. Mungkin teman-teman tahu semua apa yang dimaksud dengan faktor-faktor pembentukan sikap. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal ini kemampuan individu untuk menerima dan memproses informasi dari luar. Mungkin faktor ini mencangkup dorongan psikologis dan kondisi fisik seseorang. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini stimulus atau rangsangan dari luar yang mendorong perubahan sikap baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kondisi sosial dan hambatan. Selain itu, terdapat beberapa faktor spesifik yang memengaruhi. Pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini mungkin pengalaman secara langsung yang kita lakukan. Yang kedua, pengaruh orang-orang penting. Mungkin pengaruh-pengaruh orang penting ini yang dari figur seperti orang tua, guru, teman, sebaya, atau tokoh masyarakat. Yang ketiga, bagian C yaitu komponen sikap. Komponen sikap ini ada dua bagian. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif ini yaitu berkaitan dengan keyakinan, konsep atau ide-ide yang muncul dari pikiran teman-teman sekalian. Bagian 2 yaitu komponen afektif. Komponen afektif ini yang dimaksud yaitu berkaitan dengan perasaan atau emosi yang muncul sebagai respon terhadap suatu objek atau situasi yang kita hadapi. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan kondisi emosional yang dirasakan seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Hasibuan pada tahun 2013, kepuasan kerja adalah situasi emosional di mana seorang karyawan merasakan pekerjaannya diterima dan dimenangkan dengan baik. Titisari 2014 menambahkan bahwa kepuasan kerja mencerminkan perasaan dan sikap karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaan, termasuk peluang promosi, hubungan antara karyawan, pengawasan, dan imbalan. Sementara itu, Handoko 2001 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai kondisi fisiologis yang menyenangkan yang muncul ketika seorang pekerja berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas teori-teori kepuasan kerja. Mangkunegara pada tahun 2005 memaparkan 4 teori utama kepuasan kerja sebagai berikut. Yang pertama ada equity theory atau teori keseimbangan yang dikembangkan oleh Adams, berpandang bahwa kepuasan kerja didasarkan pada persepsi karyawan mengenai keadilan antara kontribusi yang diberikan dan imbalan yang diterima dibandingkan dengan orang lain dalam posisi yang sejenis. Yang kedua ada teori kelompok sebaya atau Social Reference Group Theory, menyatakan bahwa kepuasan karyawan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan individual, melainkan juga pada pendapat dan standar kelompok referensi yang menjadi acuan karyawan tersebut. Dan yang ketiga ada teori 2 faktor Herzberg, membedakan antara faktor motivator yang menimbulkan kepuasan dan faktor Heigen
yang mencegah ketidakpuasan. Kedua faktor ini bersifat independen dan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kepuasan kerja. Dan yang terakhir ada teori harapan. Teori harapan Fromm atau ekspektansi teori menjelaskan bahwa motivasi dan kepuasan kerja ditimbul dari harapan seorang bahwa usaha yang diusahakan akan menghasilkan kinerja yang diinginkan dan pada akhirnya memberikan imbalan yang bernilai. Baik, kita akan melanjutkan pada materi bagian F, yaitu karakteristik dan pengukuran kepuasan kerja. Menurut Robbins pada tahun 2010, menguraikan 5 indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja karyawannya, yaitu meliputi 1. Gaji, 2. Promosi, 3. Lingkungan kerja, 4. Atasan atau pimpinan, 5. Pembagian kerja. Adapun menurut Lutyens pada 2006 memperluas dimensi pengukuran kepuasan kerja, antara lain yaitu 1. Tugas dan kewajiban diemban oleh karyawan. 2. Penghasilan atau kompensasi yang diterima. 3. Peluang promosi jabatan dalam organisasi. 4. Pengawasan, yaitu hubungan antara karyawan dengan pimpinan atau direkturnya langsung. Nomor 5. Hubungan dengan rekan kerja dalam organisasi. Kita akan melanjutkan pada bagian G-nya, yaitu dampak kepuasan kerja. Menurut Asad pada tahun 2004 mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berdampak pada berbagai aspek perilaku karyawan. Terdapat 5 bentuk respon karyawan terhadap kondisi ketidakpuasan kerja, yaitu antara lain bagian satunya yaitu exit atau berhenti. Karyawan mengekspresikan kepuasan dengan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bagian 2, suara. Karyawan menyampaikan ketidakpuasan secara konstruktif melalui diskusi dengan atasan atau pemberian saran perbaikan. Nomor 3, kelalaian. Karyawan itu membiarkan kondisi memburuk yang tercermin dari seringnya absensi, keterlambatan, berkurangnya upaya kerja, dan meningkatkan kesalahan. Nomor 4, loyalitas. Karyawan memilih bertahan dengan keyakinan bahwa situasi akan membaik sambil tetap melindungi organisasi dari kondisi eksternal. Nomor 5, aspek kesehatan. Kepuasan kerja diyakini berkorelasi dengan peningkatan fungsi mental dan fisik karyawan, meskipun hubungan kausalitasnya masih dikaji. Baik, pertama-tama di sini kami akan membahas yang berjudul emosi dan suasana hati. Apa sih itu emosi dan suasana hati? Emosi dan suasana hati merupakan dua konsep yang sering digunakan secara bergantian, namun sesungguhnya memiliki perbedaan yang mendasar. Menurut Robbins pada tahun 2017, emosi didefinisikan sebagai reaksi terhadap seorang atau peristiwa yang bersifat sementara dan dapat mengubah kondisi hati seseorang. Lincoln Ten dalam Sundari pada tahun 2005 membagi pengalaman emosional manusia menjadi 3 kategori, yaitu humor, emosi itu sendiri, dan afeksi. Adapun Goleman menyebutkan bahwa emosi dasar manusia meliputi ketakutan, kemarahan, dan kesedihan dan kebahagiaan, yang kemudian diperluas oleh Susanto dengan penambahan rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut sebagai bagian dari emosi dasar manusia. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan-rekan saya. Saya akan membahas mengenai karakteristik emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati atau mood memiliki karakteristik yang berbeda. Emosi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dipicu oleh kejadian atau peristiwa yang spesifik. Yang kedua, berlangsung dalam durasi yang sangat singkat, bisa detik hingga menit. Lalu, yang ketiga bersifat spesifik dan beragam, seperti marah, takut, sedih, bahagia, jijik, dan terkejut. Yang keempat, umumnya disertai dengan ekspresi wajah yang jelas. Lalu yang terakhir berorientasi pada tindakan. Sementara
Sementara itu, suasana hati atau mood memiliki karakteristik yang berbeda dari emosi. Antara lain, yang pertama, penyebabnya bersifat umum dan seringkali tidak jelas. Yang kedua, berlangsung lebih lama dibandingkan emosi, yaitu beberapa jam hingga beberapa hari. Yang ketiga, memiliki dua dimensi utama, yaitu afeksi positif dan afeksi negatif, yang dirangkai oleh emosi-emosi spesifik yang beragam. Yang keempat, ekspresi wajah yang ditampilkan cenderung kurang jelas. Yang terakhir, lebih bersifat kognitif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori-teori emosi, yaitu terdapat berbagai pandangan teoritis mengenai emosi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut William James, seorang profesor dari Harvard, pendapat bahwa pengalaman emosi bukanlah penyebab dari aktivitas fisik, melainkan justru sebaliknya, perubahan fisiklah yang mendahului dan membentuk pengalaman emosional. James menyatakan bahwa seseorang merasa lebih sedih karena menangis, bukan menangis karena sedih. Teori ini menunjukkan pentingnya pemaknaan terhadap perubahan psikologis sebagai inti dari pengalaman emosi. Itu dikatakan oleh Herlina 2002. Baik, selanjutnya ada pengertian suasana hati atau mood. Suasana hati atau mood didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Menurut Chaplin pada tahun 2011 mendefinisikan suasana hati sebagai jenis emosi yang halus dan ringan, yang biasanya tidak bertahan lama. Lane dan Terry pada tahun 2007 memandang mood sebagai kombinasi emosi yang berbeda dengan intensitas dan durasi yang bervariasi. Thayer pada tahun 1989 menyatakan bahwa mood merupakan dorongan internal untuk bertindak dalam situasi tertentu. Sementara itu, Clark pada tahun 2005 mendefinisikan suasana hati sebagai kondisi emosional yang menggambarkan keadaan mental seseorang pada suatu waktu tertentu. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 4 bagian E, yaitu karakteristik suasana hati dalam kaitannya dengan kognisi dan emosi. Karakteristik suasana hati ini ada 2 bagian. Yang pertama, mood dengan emosi. Mungkin mood memiliki durasi yang jauh lebih panjang, beberapa jam hingga berhari-hari dibandingkan emosi. Dan mood ini yang bertahan lama dapat berubah menjadi suasana hati yang berbeda berdasarkan waktu, intensitas, cakupan, dan sumber pengaruhnya. Yang kedua, karakteristik mood dengan kognisi. Mood memengaruhi kemampuan kognitif seperti pemusatan, perhatian, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Mood positif membuat seseorang lebih mudah mengingat hal-hal positif, sedangkan mood negatif dapat menghambat fungsi kognitif dan mempengaruhi perilaku. Bagian F yaitu aspek-aspek suasana hati. Aspek-aspek suasana hati ini ada 4 bagian. Yang pertama, perasaan buruk versus perasaan menyenangkan. Yang dimaksud dengan perasaan buruk dan menyenangkan yaitu mencakup spektrum emosi dari aktif, tenang, dan bahagia di satu sisi, hingga mengantuk, gelisah, tertekan, dan lebih di sisi lainnya. Yang kedua, godaan kebangkitan, mencakup kondisi aktif dan bersemangat di satu kutub serta kondisi depresi. Yang ketiga, aspek lelah. Aspek lelah ini menggambarkan kondisi individu yang berada dalam keadaan positif aktif dan bersemangat. Yang keempat, aspek istirahat sampai negatif, yaitu mencakup kondisi negatif seperti kesal, pesimistis, gelisah, stres, dan depresi. Kita akan masuk pada bagian G, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suasana hati. Apa sih itu faktor-faktor yang mempengaruhi suasana hati? Nah, menurut Devina et al. Pada tahun 2010 terdapat elemen-elemen struktur yang dapat mempengaruhi suasana hati seseorang, yaitu situation atau situasi, pikiran, kondisi fisik tubuh, respon, konsekuensi, dan reaksi. Selain itu, pada tahun 2014, Robbins menjelaskan bahwa emosi dan suasana hati saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh,
yaitu keberhasilan terhadap pekerjaan yang diimpikan dapat menciptakan suasana hati yang positif selama beberapa hari ke depan. Sekarang kita masuk pada bagian H, yaitu hubungan antara emosi dan suasana hati. Apa sih itu emosi dan suasana hati? Nah, emosi dan suasana hati merupakan dua bentuk afeksi yang saling berkait erat. Afeksi itu merupakan kisaran luas dari perasaan yang dialami seseorang yang dapat diekspresikan dalam bentuk emosi maupun suasana hati. Emosi yang bersifat spesifik dan singkat dapat berkembang menjadi suasana hati yang lebih umum dan bertahan lama. Sebaliknya juga, suasana hati yang stabil juga dapat dipengaruhi oleh munculnya emosi-emosi tertentu. Nah, keduanya ini berperan penting dalam mempengaruhi perilaku individu di lingkungan kerja, khususnya dalam aspek pengambilan keputusan, interaksi sosial, dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Berdasarkan pemaparan kedua bab yang kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa sikap, kepuasan kerja, emosi, dan suasana hati merupakan komponen psikologis yang saling berkaitan dan secara bersama-sama memengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Sifat yang positif terhadap pekerjaan cenderung menumbuhkan kepuasan kerja yang tinggi, yang pada gilirannya mendorong produktivitas dan loyalitas karyawan. Di sisi lain, kondisi emosional dan suasana hati individu turut memengaruhi cara mereka mempersepsi situasi kerja, berinteraksi dengan rekan kerja, dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Pemahaman yang mendalam mengenai keempat aspek ini sangat penting bagi para manajer dan pimpinan organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kepuasan karyawan, serta mengoptimalkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.